Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustina Mesari akan menjelaskan tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan. 1. Ada konsep dasar pengelolaan. Kata pengelolaan merupakan hasil dari terjemahan dari bahasa Inggris yaitu manajemen. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu manager, yaitu dari asal kata manus yang berarti menjadi tangan dan ajar yang berarti melakukan. Kata pengelolaan sendiri itu digabungkan menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Pengelolaan pendidikan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan sendiri itu yaitu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu prinsip pengelolaan pendidikan yang akan membawa dampak terhadap seluruh organisasi, perilakunya dan hasil keputusan itu. Selanjutnya ada merencanakan. Merencanakan adalah aktivitas pengambilan keputusan mengenai sasaran yang akan dicapai. Tindakan apa yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. Dan dalam dunia pendidikan, perencanaan merupakan pedoman yang harus dibuat dan dilaksanakan sehingga usaha pencapaian tujuan lembaga itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan itu dimaksud untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan dan organisasi. Dan pengorganisasian pendidikan sendiri ditujukan untuk menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis untuk dapat menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan berarti menyalurkan ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang yang satu kepada orang yang lain atau kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Selanjutnya ada mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan adalah menempatkan suatu anggota dari kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Selanjutnya ada mengawasi atau mengendalikan pendidikan. Dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai apa yang dirancanakan dan semua komponen pendidikan digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya ada mengevaluasi atau menilai. Merupakan seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program atau kegiatan-kegiatan organisasi tersebut yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, ada pendekatan dalam organisasi pendidikan, yaitu ada 3. 1. Pendekatan organisasi klasik. Pendekatan ini sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor, dan gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat bekerja layaknya sebagai mesin. Yang kedua ada pendekatan manusia. Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan ini dipelopori oleh Mary Parker Follett, yaitu orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Ia juga banyak menulis
yang berkenaan dengan sisi manusia dalam administrasi. Yang ketiga adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proporsi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester E. Barnard dalam bukunya Function of the Executive. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.